bersama sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami, Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih. Kami percaya kami boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kebetulan Tuhan, tapi oleh karena kasih karunia-Mu. Dan kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau benar-benar mencari wajah-Mu Tuhan, berdoa dan mencari wajah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkuasa, berdaulat di dalam persekutuan malam ini Tuhan. Kau ambil alih persekutuan malam ini, Roh Kudus, beracarlah di persekutuan ini walaupun secara online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, sebab Engkau yang telah berfirman, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan, Kau hadir, Kau bekerja, Engkau yang berdaulat di dalam persekutuan ini Tuhan. Kau jaga persekutuan ini dengan perlindungan darah-Mu. Kau berkati koneksi internetnya Tuhan, sehingga koneksi internetnya lancar dan baik Tuhan. Engkau yang urapi tim Tuhan yang akan membawakan firman malam ini Tuhan. Kau yang pakai hidupnya lebih lagi Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan dengan penuh kuasa, dengan penuh urapan. Kau yang tambahkan hikmat dalam diri tim untuk mengajar firman-Mu Tuhan. Dan Engkau yang terus tambahkan talenta pada aku untuk bernyanyi, bermain musik Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu yang akan melayani malam ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan malam ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Oke. Welcome home semuanya. Mari kita satukan hati. Kita sama-sama ini ya, memuji Tuhan ya. Ini bisa dengar ya, mau make sure lagi ya. Oke. Lagu pertama, We Want to See Jesus Lifted High ya. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer, powerful weapon, stronghold come tumbling down, down, and down, and down. We wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men must see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see, we wanna see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer, powerful weapon, strongholds come tumbling down, and down, and down, and down. We wanna see Jesus lifted high, we banner of Christ across this land, that all men must see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see, we wanna see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. Na 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 na. Na
memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, biar yang bermukim dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kesempatannya hari ini Tuhan. Kami bisa disatukan lagi Tuhan dalam CGI Ohio ini Tuhan. Ini karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu saja Tuhan, ketika kami bisa diberikan kesempatan untuk bernapas lagi Tuhan, untuk bisa bangun dengan badan yang sehat Tuhan, untuk bisa bekerja Tuhan. Semuanya Tuhan, semuanya hanyalah daripada-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan. Kaulah sumber segalanya Tuhan. Ketika kami panjatkan puji-pujiannya Tuhan, kiranya Tuhan ini bisa menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi aroma yang harum Tuhan di tatah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kau tetap setia ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kerinduanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Tuhan Yesus, Bapa kami, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memulai CG Ohio ini Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau berkati teman-teman kami Tuhan yang ada di sini maupun yang sedang on the way. Berkati juga internet semuanya Tuhan. Berkati kotim Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, firman yang akan disampaikan bisa menjadi rema, bisa menjadi tanah yang subur Tuhan, yang berbuah lebat Tuhan. Dan Tuhan juga berbicara Tuhan dengan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan saja yang akan menguatkan kami Tuhan, karena Engkaulah Tuhan, Raja segala Raja. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau tutup bungkus CG malam hari ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kembali. Ya, silakan. Langsung ya, akun ya. Ya. Oke, alright. Welcome semua. Pertama-tama ini sebuah kasih karunia ya, di mana saya bisa berbagi pada malam hari ini di CGATL 07. Dan juga thank you ya Kojo dan juga UT ya yang memberikan kesempatan buat saya untuk bisa berbagi, bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya datang bukan dengan status yang lebih dewasa, lebih rohani atau lebih sok pinter gitu, yang enggak sama sekali ya.
Tapi saya datang ya hanya berbagi saja apa yang Tuhan tahu dalam hati saya. Percayalah sampai sekarang saya masih banyak diproses oleh Tuhan ya. Dan saya percaya proses yang Tuhan ya yang saya alami bersama dengan Tuhan itu akan memurnikan ya, akan menyisikan ya kerikil-kerikil sesuatu yang tidak Tuhan kenang ya, agar supaya semakin hari kehidupan kita semua bahkan ya semakin hari semakin murni ya, semakin hari semakin serupa dengan Kristus ya. Tapi izinkan saya sebelum saya berbagi apa yang Tuhan tahu dalam hati saya, tapi tiba-tiba tadi hari ini ya ada sebuah dorongan yang sangat kuat sekali untuk saya berbagi satu prinsip ya dalam kehidupan, bahwa kehidupan hari-hari ini kalau kita lihat ya berita-berita, kita lihat internet, kita lihat apa yang sedang terjadi di dunia luar sana. Kalau kita tidak mempunyai Tuhan, sangat-sangat mengerikan sekali. Bayangkan ya, keadaan semakin hari semakin tidak menentu ke depannya. Semakin hari semakin apa ya, berkata unpredictable ya. Tidak bisa kita predik ya apa yang akan terjadi ya setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan kita lalui. Tapi satu prinsip ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sepahit apapun hidup yang kita alami, bersama Tuhan masih ada manisnya. Masih ada masih ada assurance, masih ada sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah ya. Saya bukan berkata ya apa itu namanya kita berbahagia di dalam kesukaran, kita berbahagia di dalam kesakitan, enggak sama sekali. Saya percaya ya, tiada satupun dari kita yang suka di dalam masalah, apalagi di dalam di dalam pergumulan yang hebat, yang kuat, yang apapun ya levelnya gitu loh. Tapi izinkan saya ngomong begini ya, meskipun kita harus dihadapkan oleh sebuah persoalan, oleh sebuah masalah yang begitu berat, seakan-akan tidak ada ya jalan keluarnya. Saya katakan bersama dengan Tuhan di dalam kita menghadapi masalah itu jauh lebih baik daripada kita tidak punya masalah misalkan tapi tanpa Tuhan ya. Sebab apapun yang kita hadapi dalam hidup ini bersama Tuhan itu pasti ada jalan keluarnya. Meskipun secara kasat mata kita belum melihatnya di end of the tunnel, tapi saya percaya dengan iman bahwa berjalan bersama Tuhan itu selalu manis, selalu ada hal yang kita bisa taruh pengharapan kita, iman kita, percaya kita. Sebab kalau kita, hidup saya khususnya ya, kalau saya hidup tanpa Tuhan sampai hari ini, hidup saya akan terhempas, hidup saya akan kacau balau, hidup saya tidak mempunyai sebuah destiny, saya tidak mempunyai sebuah tujuan. Bahkan kalau saya mempunyai harta benda yang luar biasa, yang boleh kata milioner pun ya, itu tidak ada artinya sama sekali dibanding dengan hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Ya, saya ingin memberikan sebuah semangat buat kita semua pada malam hari ini ya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lalui dalam hidup ini, meskipun kita belum mendapatkan jawaban doa yang selama ini kita sudah doakan ya, mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sepertinya belum ada jawaban. Percayalah ya, bahwa jawaban itu jawaban doa itu sedang Tuhan rancang, sedang Tuhan rencanakan. Semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita, itu semuanya baik buat kita. Ya. Tidak ada satu rancangan yang Tuhan desain itu mencelakakan kita. Ya, seperti hanya di dalam Yeremia 29, itu jelas sekali dikatakan bahwa rancanganku adalah memberikan damai sejahtera, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita harus benar-benar percaya pada siapa kita berjalan, karena itu akan menentukan sikap hati kita dan menentukan keputusan-keputusan kita. Kalau kita percaya sepenuhnya berjalan bersama Tuhan, maka keputusan-keputusan kita itu akan mengarah kepada hal-hal yang benar. Respon kita akan menjadi respon yang positif, bukan respon yang negatif, bukan respon yang selalu kecewa, kepahitan, akhirnya meninggalkan Tuhan dan lari dari Tuhan ya. Jadi izinkan saya ngomong ini ya, sebelum saya memulai sesuatu, sebelum saya menyampaikan apa yang Tuhan tahu dalam hati saya, tapi tiba-tiba tadi seperti ada sebuah dorongan untuk saya menyampaikan hal ini.
Agar supaya apa? Tujuannya adalah simple ya, agar supaya kita tetap kuat ya, tetap setia di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam apapun yang kita hadapi di hari-hari ini, di hari-hari yang akan datang. Sebab itu jauh lebih baik, percayalah, berjalan bersama Tuhan meskipun harus menghadapi begitu banyak badai dalam kehidupan ini, daripada tanpa ada masalah ya, dan tanpa Tuhan di dalam kehidupan. Saya percaya setiap manusia nggak mungkin ya hidup tanpa masalah. Setiap kita pasti dihadapkan oleh sebuah masalah. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita meresponi masalah itu? Kalau kita punya Tuhan, maka kita akan mempunyai sebuah respon atau sikap hati yang jauh berbeda daripada orang yang tidak mempunyai Tuhan di dalam meresponi masalah atau pergumulan yang mereka hadapi. Ya, itu yang ingin saya sampaikan sebentar sebelum saya masuk ke dalam doa. Yuk kita berdoa sebentar lagi untuk kita mendengar apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, meskipun kami tidak berkumpul di satu tempat, bertatap muka satu sama lain, tapi kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu tidak pernah dibatasi oleh jarak, waktu, dan tempat. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami yang ada di Kanada, di USA maupun di Indonesia pun Tuhan, hadirat-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Lawat setiap kami ya Tuhan, urapi setiap kami, agar setiap benih firman yang Tuhan sudah taruh dalam hati hamba untuk hamba bagikan, boleh tertanam, boleh tertabur di dalam setiap hati, di tanah-tanah yang subur, sehingga boleh menghasilkan berlipat kali ganda buah-buah kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, buah-buah yang kami hasilkan bukan untuk kami, tapi kami mau bagikan pada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat cahaya terang Kristus, perbuatan baik kami, dan mereka memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga hanya Tuhan saja yang diberitakan, dipermuliakan, dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk mendengar kebenaran firman dan menjadi pelaku-pelakunya, mari kita katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Ya, thank you sekali lagi ya untuk Coach Jo sama Ute ya. Dan malam hari ini saya akan berbicara pada satu tema ya. Tema bulan Januari ini adalah tema tentang kasih dan doa ya. Satu prinsip ya dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih ini harus menjadi sebuah fondasi di dalam kita mengikut Tuhan. Di dalam kita percaya kepada Tuhan, itu adalah kasih ini harus menjadi sebuah fondasi kita. Sebelum kita melakukan apa-apa, kasih ini harus menjadi sebuah fondasi yang kuat, yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, maka apapun yang kita lakukan itu sia-sia. Ya, seperti hanya dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ya, meskipun kita mempunyai berbagai macam karunia, tanpa kasih itu tiada artinya sama sekali ya. Kasih itu harus menjadi fondasi kita di dalam kita berjalan bersama Tuhan. Mengapa saya katakan begini Bapak Ibu? Karena Tuhan sendiri dikatakan Allah adalah kasih. Ya. Allah yang menciptakan kita dari mulanya ya, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan ya, pada waktu permulaan zaman, pada waktu Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan Adam dan Hawa itu segambar serupa dengannya, dengan Allah Tritunggal ya. Kalau Allah menciptakan manusia segambar serupa dengannya, pasti manusia itu Allah menciptakan manusia itu dengan kasihnya ya. Tanpa kasih manusia nggak akan tercipta. Karena Allah yang menciptakan itu adalah Allah yang mengasihi. Allah adalah kasih. Ya. Sehingga manusia tidak bisa terlepas dengan kata ini, kasih itu sendiri. Kalau kita lihat ya, saya tarik ke belakang sebentar ya. Kalau manusia tidak mengenal kasih Bapa, tidak mempunyai kasih di dalam kehidupannya, maka kehidupannya itu tidak mempunyai sebuah tujuan, tidak mempunyai sebuah destiny di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena hidupnya hampa, kosong. Dia akan mencari sesuatu yang yang bisa memuaskan hatinya. Apa yang bisa memuaskan setiap kita manusia itu adalah kasih Allah itu sendiri. Kasih itu begitu luar biasa. Ya. Kalau kita lihat ya, pada waktu manusia diciptakan, Allah menciptakan manusia dengan kasih-Nya. Dengan kasih-Nya manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya. Kalau kita lihat pada waktu manusia jatuh di dalam dosa,
Apa yang dilakukan Allah pertama kali? Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah hadir di taman itu, di Taman Eden, dan mencari manusia. Bayangkan ya, kalau kita mari kita pakai imajinasi kita. Manusia yang hanya 2 gelintir, ya. Kalau Allah tidak mengasihi manusia pada waktu itu, mudahkah buat Allah untuk menghilangkan 2 orang ini? Mudah banget. Dia bisa menciptakan yang baru, ya kan? Tapi Allah mempertahankan Adam dan Hawa, ya. Bahkan pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah mencari manusia. Jadi orang yang pertama atau pribadi yang pertama yang menjadi misionaris di muka bumi ini adalah Allah Bapa kita. Allah Tritunggal itu sendiri. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia mencari manusia. Dia tidak berkata begini, oh udahlah, manusia sudah berbuat dosa, di mana Allah itu tidak bisa berkompromi dengan dosa, by the way, ya. Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa dosa itu, upah dosa itu adalah maut, ada kematian. Allah nggak bisa campur dengan yang namanya dosa, tetapi Allah mengasihi pribadi daripada manusia yang diciptakan. Oleh karena itu, dengan kehadiran Allah mencari manusia, Allah berusaha untuk istilahnya untuk menyelamatkan manusia, yang mana akhirnya dia harus membuat pakaian manusia itu menutupi ketelanjangannya dengan apa? Dengan kulit binatang. Artinya apa? Ada pengorbanan. Ada suatu binatang yang dikorbankan. Itu melambangkan adalah anak domba Allah, Yesus Kristus, yang pada waktu 2000 tahun yang lalu dia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Itu ada sebuah lambang di mana Allah begitu mencintai kita manusia. Ya, jangan sampai kita percaya jika ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak mencintaimu, tidak ada satupun manusia yang mencintaimu, itu adalah sebuah kebohongan. Ya. Kenapa? Kalau kita tidak merasa dikasih, kalau kita tidak merasa dicintai ya oleh orang ataupun oleh Bapa di surga, maka hidup kita akan semakin jahat. Kalau kita tidak memiliki kasih daripada Allah Bapa itu, maka kehidupan kita itu semakin hari akan semakin ngawur. Ya, semakin hari semakin jahat. Kita akan hidup penuh dengan kepahitan, penuh dengan iri hati, penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena manusia kalau tidak mengenal kasih, maka hidupnya itu tidak mempunyai sebuah standar, tidak mempunyai sebuah tuntunan. Ya. Contoh ya dalam kehidupan saya, ya. Pada waktu saya diselamatkan itu kurang lebih umur 7 tahun, Bapak Ibu. Di situ saya mengalami yang namanya kasih Bapa. Ya. Kasih itu yang dulunya tidak pernah saya alami. Ya. Meskipun orang tua saya mengasihi saya, tapi ini sebuah kasih yang jauh berbeda. Allah itu mengasihi kita bukan dengan kasih eros atau dengan kasih filia, tapi dengan kasih agape. Apa arti daripada agape itu sendiri? Agape itu adalah kasih walaupun kita kejam, walaupun kita jahat, walaupun kita itu tidak mencintai Tuhan sekalipun, Allah tetap mengasihi kita. Bahkan dikatakan selagi kita berdosa, Allah mati buat kita. Itu menunjukkan begitu besarnya kasih Allah buat kita. Oleh karena itu kita harus mempunyai sebuah pemahaman yang dalam tentang kasih Allah dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya tujuannya adalah pada waktu kita menerima, mengalami kasih Allah itu, agar supaya kita bisa mengasihi orang di sekitar kita. Tanpa kasih Allah yang kita alami, yang ada di dalam hati kita, maka kita di depan kita. Sebab kasih manusia, ya, kasih yang namanya kasih hawa nafsu, boleh dikatakan, saya katakan bikin tanpa Tuhan, ya, tanpa Tuhan itu kasih manusia itulah kasih hawa nafsu. Artinya adalah kalau kamu baik dengan saya baik dengan kamu. Kalau kamu treat saya nicely, saya akan treat kamu nicely. Itu adalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, standar kita beda, level kita beda. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, ada yang menampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau ada orang meminta kamu untuk berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Artinya apa? Kita harus mempunyai sebuah standar yang beda dengan apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia lakukan. Ya. Oleh karena itu ini sebuah basic, sebuah fondasi yang harus kita pahami betul sebelum kita
bertumbuh lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Jadi kasih ini yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Saya share screen ya. Mari kita buka ayatnya ya. Ya, ayat yang tidak asing buat kita semua ya. Coba sebentar saya buka share screen ya. Yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Bisa lihat screen saya? Bentar ya. Oh ya, ada ya, bisa ya. Oke. Alright. Ya, dikatakan Yohanes 3 ayat ke-16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah sebuah fondasi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita harus memahami ini satu hal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kalau kita mau menggambarkan atau melukiskan kasih Allah akan dunia ini atau kepada kita, itu kita nggak akan pernah bisa memahami. Kenapa? Karena otak kita tuh terlalu kecil untuk bisa memahami kasih Allah. Tapi ini kuncinya. Karena begitu besar kasih Allah itu begitu besar akan dunia ini. Sehingga apa? Karena begitu besarnya, sehingga Bapa di surga memberikan satu-satunya anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Tujuannya ini, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Karena manusia, yang saya utarakan tadi, manusia Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Sehingga ada sebuah pemisah, ada sebuah jarak antara manusia dengan Allah. Maka satu-satunya jalan, Yesus the only way. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk memperdamaikan antara manusia dengan Bapa, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya, punya sebuah iman, percaya, menerima kasih itu, percaya kepadanya, akan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya simpel, Bapak Ibu. Kalau kita belum pernah mengalami kasih Bapa dalam kehidupan kita, maka malam ini adalah malam yang tepat untuk kita mengalami kasih itu. Jangan sampai kita kelewatan fondasi ini, kebenaran ini. God love you, whatever you are. Allah mengasihi kita apapun yang menjadi latar belakang kita, apapun yang menjadi warna kulit kita, apapun yang menjadi masa lalu kita. Allah tetap mengasihi kita. Allah mau setiap kita itu kembali kepadanya. Contoh yang paling gampang itu adalah cerita tentang anak yang hilang, Lukas 15. Ya. Kalau kita lihat dari cerita itu tuh menggambarkan begitu besarnya kasih Bapak ya kepada anaknya, dalam hal ini anak yang bungsu ya. Anak yang bungsu ini perlu dikata anak yang kurang ajar, betul atau tidak? Begitu dia sudah tahu ya, begitu dia sudah dewasa dan dia tahu bahwa dia punya warisan, dia minta warisannya sebelum bapaknya tiada. Itu sebuah tanda anak ini benar-benar dalam bahasa Hokkiannya bojai ya. Jadi anak ini benar-benar dia tidak tahu diri. Jadi dia minta, tapi sama bapak yang namanya bapak ya, kasih itu bagiannya. Ya anak, ini bagianmu. Akhirnya singkat cerita, anak itu pergi. Begitu anak ini merasa ya, setelah semua harta bendanya, bayangkan, harta bendanya itu kalau saya ibaratkan, kalau saya bayangkan itu bermiliar-miliar, ya, berbilion-bilion gitu. Kok bisa-bisanya habis? Berarti hidupnya itu sembrono banget. Itu sebuah tanda. Kalau hidup kita jauh dari Bapa, kalau kita keluar dari rumah Bapa, kalau kita keluar dari kasih Bapa, maka hidup kita tidak akan pernah benar. Apapun yang kita punya itu semuanya akan ludes, semuanya akan hancur, semuanya akan binasa, Bapak Ibu. Ya, bahkan di satu titik ya, hidupnya, derajatnya, nilainya itu lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang aja bisa makan, dianya sendiri nggak bisa makan. Dia sebagai penjaga, ya, penjaga binatang yang memberikan makanan kepada babi-babi di kandang-kandang. Tapi dianya sendiri tidak bisa atau tidak mendapatkan izin untuk memakan atau untuk mendapatkan makanan daripada makanan babi. Artinya bahwa hidupnya, derajatnya lebih rendah daripada binatang. Itulah dosa. Kalau kita hidup jauh dari kasih Bapa, hidup di dalam dosa, maka kita tidak akan pernah hidup
ada sukacita atau fulfilling life, ya. Ada apa ya? Ada kepuasan batin. Itu tidak akan pernah kita temukan. Begitu anak itu sadar akan kondisinya, sehingga dia putuskan untuk kembali ke rumah Bapak. Bahkan pada waktu dia mau pulang pun, ya, putuskan pulang pun, dia tidak layak untuk dianggap sebagai anak Bapak. Dia menganggap dirinya sebagai, anggap aja saya sebagai salah satu pegawainya Bapak, orang upahan. Padahal dulunya dia adalah seorang anak. Tapi kalau kita lihat dari sisi Bapak, ya, dari sisi anak, dia nggak layak. Saya sudah anak yang kurang ajar, anak yang sudah mendukakan hati Bapak, ya. Tapi saya tetap mau balik, daripada saya kelaparan di sini, daripada saya mati di sini, mendingan saya pulang, ya. Kan di rumah Bapak orang-orang upahan aja nggak pernah ada yang kelaparan, ya. Tapi di sisi Bapak itu tidak melihat, ya, latar belakangnya dia, keadaannya dia, situasi dan kondisi apa yang telah dia lakukan. Begitu anak itu pulang ke rumah, Bapak melihat dari jauh, Bapak itu lari, Bapak Ibu. Bapak itu tidak ngomong sama pegawainya, itu temui anak saya yang lagi mau pulang, ya, mandiin dulu dan lain sebagainya. Enggak. Bapak itu lari dan merangkul anak itu, menciumnya. Bahkan seketika itu juga, ya, Bapak itu memulihkan kondisi anak itu, memberikan apa? Cincin, jubah, dan sandal. Itu bicara tentang apa? Posisinya, semua kedudukannya, semua otoritasnya, bahkan tujuan hidupnya dipulihkan oleh Bapak. Bahkan Bapak memberikan sebuah pesta karena anaknya yang mati, boleh dikata, ya, secara rohani, kembali pulang ke rumah Bapak dan hidup kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk mari kita pahami, itulah kasih Bapak di dalam kehidupan kita. Mari kita terima itu, mari kita jadikan itu sebagai sebuah fondasi kita, sebagai orang-orang percaya, untuk kita berjalan, untuk kita mengenal Bapak kita lebih hari lebih intim, lebih hari lebih dekat. Kalau kita tidak memahami kasih Bapak dalam kehidupan kita akan semakin banyak apa? Semakin banyak curiganya pada Bapak. Bapak nggak mengasihi aku. Saya berdoa nggak dijawab doa saya. Mesti ada curiganya. Tapi kalau kita percaya penuh, kalau kita memiliki kasih itu dan menyadari bahwa Bapak itu mengasihi saya, tidak ada satupun yang terbaik yang ditahan oleh Bapak di dalam kehidupan kita. Percayalah itu. Buktinya apa? Buktinya Yesus aja yang termulia, yang tertinggi, yang terhebat, yang luar biasa, itu aja diberikan pada kita, apalagi yang lainnya. Anggap ini Bapak Ibu, ya. Jadi percayalah bahwa Bapak itu begitu mengasihi kita apa adanya. Ya. Kalau kita diajar, kalau kita dibimbing, kalau kita itu diproses, bukan untuk mematikan kita, tetapi untuk menjadikan kita tuh semakin hari semakin murni. Semakin hari itu mengerti hatinya Bapak, mengenal hatinya Bapak, mengenal apa yang Bapak mau berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti hatinya Bapak, kalau kita punya sebuah intimate, sebuah relationship yang indah, yang mulia, ya, dengan kita luangkan waktu bersateduh, berkomunikasi, doa itu, ya, doa itu harus dua arah Bapak Ibu. Ya, doa itu tidak bisa satu arah. Doa itu harus dua arah. Kalau satu arah artinya maaf, saya harus ngomong apa adanya. Itu namanya egois. Artinya apa? Hanya kita aja yang ngomong, Pak minta ini A, B, C, D, Pak minta A, B, C, D. Tapi kita tidak pernah bertanya, Pak apa yang menjadi keinginanmu untuk hamba lakukan, untuk anak lakukan. Ya, doa harus menjadi dua arah. Nah, itu tentang kasih Bapak Ibu. Tadi tema saya adalah kasih dan doa. Dan apa hubungannya dengan doa? Ya, doa itu ada hubungannya erat dengan kasih. Kalau kita mengalami kasih Bapak, kalau kita mengenal kasih itu di dalam kehidupan kita dan kita alami, mau tidak mau, maka kita akan mempunyai sebuah kerinduan untuk menjalin hubungan dengan kasih itu, dengan Bapa itu sendiri, yang telah memberikan kasih dalam kehidupan kita. Salah satu cara untuk kita bisa membangun sebuah hubungan dengan Bapa yaitu melalui doa, melalui sateduh, merenungkan apa yang menjadi keinginan Bapa melalui firman-Nya. Oleh karena itu kasih dan doa itu punya sebuah hubungan yang erat. Tetapi kita harus mengalami kasih itu, kita harus menerima kasih itu, sehingga kita mempunyai sebuah kerinduan untuk mengenal Bapa lebih lagi melalui di dalam doa itu sendiri. Sebab tanpa kita menyadari atau memahami kasih itu, maka doa kita itu hanya doa sebatas apa ya? Sebatas permintaan. Sebatas
yang saya butuhkan, yang saya perlukan. Tidak lebih dari itu. Tetapi kalau kita memahami atau mengenal kasih itu, maka doa kita itu tidak hanya sekedar kebutuhan, tapi kita bisa meminta kepada Bapa, apa yang menjadi keinginan hatimu, apa yang menjadi kerinduanmu untuk anak bisa lakukan. Itu harus mempunyai sebuah keintiman untuk bisa berkata seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kasih dan doa harus berjalan bersama-sama. Nah, saya teruskan lagi. Di dalam doa, ini powerful sekali. Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 18, ayat yang ke-19. Di sini dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dua ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Bicara tentang doa, bicara tentang kesepakatan, itu powerful banget. Ya, ada seorang hamba Tuhan berkata begini, ya, komunikasi itu adalah dasar kehidupan. Perubahan itu adalah proses kehidupan, tetapi kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Saya ulang lagi, ya. Komunikasi itu adalah dasar kehidupan, perubahan itu adalah proses kehidupan, tetapi kesepakatan itu adalah kuasa kehidupan. Di mana dua orang daripada di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Tentunya yang diminta nggak ngawur ya, yang harus sesuai dengan kebenaran firman. Ya. Jangan sepakat minta istri orang lain atau suami orang lain, pasti nggak dikabulkan. Ya. Tapi ini yang dinamakan dengan kesepakatan. Kesepakatan itu very powerful. Ya. Bahkan ya, kalau kita lihat ya, saya nggak mau lama-lama ya, saya coba batasin ya mungkin setengah jam gitu ya. Ya, coba saya move on supaya kita bisa diskusi ya habis ini. Itulah benefit atau keuntungan daripada Ceki, di mana kita bisa berdiskusi, kita bisa berbagi ya satu sama lain, menceritakan kesaksian atau apa yang rema-rema apa yang kita dapat ya dari renungan firman Tuhan, sehingga setiap kita itu boleh boleh dibangun dan saling menguatkan dan kita bertumbuh bersama-sama. Kembali kepada firman. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Ayat yang ke-25 dikatakan di situ, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Stop di sini dulu ya. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ya? Sebelum ayat ini, kalau Bapak Ibu baca nanti ya di rumah, ya itu mereka ini lagi ditangkap, lagi didera, lagi digebukin gitu ya istilahnya, lagi dipecutin gitu ya, sampai dia tuh kayak istilahnya babak belur gitu. Luar biasa loh. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas tidak self pity. Aduh, kasihan saya sudah memberitakan Injil, saya sudah melayani kok jadinya seperti ini. Enggak, dia tidak mengasihani diri, tetapi dia sepakat. Paulus dan Silas dia sepakat berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Luar biasa banget. Dia tidak menghiraukan kondisi situasi yang sedang dialami, tetapi dia melihat menembus dengan mata iman mereka, yaitu berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan ini yang luar biasa. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Artinya apa? Mereka tidak, doanya itu tidak silent ya. Tidak tidak lower tone, tetapi doa mereka itu dengan doa yang keras, dengan menyanyikan puji-pujian pada Allah dengan suara yang nyaring. Kenapa? Karena orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang yang di sebelah, mungkin orang yang di ujung sana mendengarkan doa mereka, mendengarkan puji-pujian. Ini yang dahsyat. Apa yang terjadi dengan kesepakatan daripada Paulus dan Silas ini. Akan tetapi ayat ke-26, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada amin di sini Bapak Ibu. Surga terbuka, di mana ada sebuah kesepakatan, ada unity, ada kesatuan di dalam doa dan menyanyikan puji-pujian, ucapan syukur pada Allah. Tidak melihat kondisinya, tidak melihat keadaannya, tetapi dia menembus semuanya itu dengan berdoa dan puji-pujian, dan tidak menyalahkan Tuhan dengan apa yang mereka hadapi
sebaliknya, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian, dan Allah menghargai orang-orang yang demikian, orang-orang yang mempunyai kesehatian, kesepakatan, dan menyanyikan pujian pada Allah. Akan tetapi terjadilah gempa bumi, sorga terbuka dalam kehidupan mereka, sehingga mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan Paulus dan Silas, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Terjadi sebuah gempa bumi yang sungguh hebat, dikatakan Alkitab. Seketika loh, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua, pada malam hari ini, yuk mari kita sepakat. Mari kita bersatu hati. Ya, baik suami istri sepakat. Kalau misalkan suami atau istri belum mengenal Tuhan, kita cuma sebagai orang percaya di rumah, sepakatlah bersama dengan Tuhan untuk sementara. Selagi istri atau suami dimenangkan, ya, sepakatlah dengan saudara-saudari seiman dalam Tuhan. Di dalam CG ini, mari kita sepakat, mari kita naikkan pujian, mari kita naikkan doa, apa yang menjadi pergumulan kita. Saya percaya ada sebuah terobosan demi terobosan yang Allah akan nyatakan di dalam kehidupan kita, selama kita mau bersatu, unity di dalam doa dan pujian. Ayat yang ke-16 ini yang sungguh dahsyat. Ya. Mari kita mempunyai sebuah kesepakatan yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman. Saya baca satu ayat lagi ya, yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Kata Petrus, ya, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ini bicara tentang siapa? Yaitu bicara tentang Ananias dan Safira. Mereka sepakat juga. Sepakat mereka itu powerful. Ya, sepakat itu powerful, Bapak Ibu. Tetapi sepakat mereka itu sepakat yang salah. Sepakat mereka itu adalah intinya begini, sebetulnya seluruh hasil penjualan ladang mereka harus dipersembahkan ya untuk pekerjaan Tuhan, untuk ministrinya, untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi mereka tahan separuh, kurang lebih begitu. Tetapi Tuhan nggak bisa dibohongi. Dan di sini Petrus tahu dengan signal dari sorga bahwa mereka sedang berbohong. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sebagai orang Kristen, jangan jadi Kristen kesan. Artinya apa? Cuma di luarnya aja, casingnya aja kelihatan dahsyat, kelihatan luar biasa gitu ya. Tapi dalamnya keropos, jangan. Mari kita jadi Kristen itu luar dalam. Luar dalam artinya apa? Sama luarnya A, B, dalamnya juga A gitu ya. Level A gitu. Ya, mari kita sepakat tuh hal-hal yang benar, jangan hal-hal yang salah. Kesepakatan itu punya sebuah powerful, punya sebuah kuasa, yes. Tapi mari kita pakai kesepakatan itu untuk hal-hal yang benar, untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Lain daripada itu, janganlah sepakat. Ya. Oleh karena itu, mari pada malam hari ini sadari Bapak Ibu, kasih dan doa ini berjalan bersama-sama. Kita harus mengalami kasih Tuhan sebelum kita bisa berdoa, punya sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita mengalami kasih Bapa di dalam kehidupan kita, bahwa tanpa kasih itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak punya sebuah tujuan, punya sebuah destiny. Hidup kita kosong, hidup kita akan hampa, hidup kita tidak mempunyai fulfillment. Apapun kata orang itu terserah, tetapi yang terpenting apa kata Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan beri dalam kehidupan itu yang terbaik buat kita. Kalau kita meladeni ya bahasa Jawanya, kalau kita entertain ya orang lain, apa kata orang lain pada kita, itu akan menghancurkan hidup kita. Kenapa? Karena kita manusia itu tidak bisa dipegang, tidak bisa punya sebuah fondasi yang kuat. Manusia bisa berkata hari ini memuji engkau, besok bisa menjatuhkan, besok bisa mencelakakan kita, besok bisa menggosipin kita. Ya, itu adalah manusia. Tetapi Tuhan, kata Tuhan itu powerful banget, dahsyat banget. Ya, oleh karena itu jangan gubris apa kata orang di dalam kehidupan kita, tapi lebih baik kita dengar apa kata Tuhan buat kita. Di mana malam hari ini Tuhan katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang tak terbatas, dengan agape love. Supaya apa? Supaya kita bisa punya sebuah fulfillment dalam hidup ini. Dan kita boleh menjalin di dalam doa kita. Ada sebuah intimate, ada sebuah kerinduan. Di dalam kita mengalami kasih itu, kita mempunyai sebuah kerinduan yang lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Amin Bapak Ibu. Dan juga di dalam doa, mari kita ada sebuah kesepakatan, ada sebuah unity. Karena di dalam unity, di dalam kesepakatan itu ada kuasa
doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Ya, kalau kita lihat Elia dikatakan di Yakobus 5, dikatakan di Yakobus mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi dia berdoa sungguh-sungguh, hujan nggak turun selama 3,5 tahun. Dia berdoa hujan turun, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Oleh karena itu mari kita sepakat, ya, sepakatlah bersama Tuhan, sepakatlah dengan saudara-saudari seiman, maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. 3 poin sederhana. Habis ini saya akan memberikan sebuah kesaksian apa yang saya alami ya di dalam perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Ya, 3 poin sederhana, kasih dan doa, yaitu jangan percaya perasaan kita atau apa kata orang kalau Bapa tidak mengasihi. Jangan digubris itu. Itu adalah sebuah kebohongan, itu adalah sebuah lies, Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang menerima kasih Bapa pasti rindu untuk membangun hubungan lewat doa. Orang yang menerima kasih Bapa pasti ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehausan untuk membangun sebuah hubungan lewat doa. Dan hubungan yang dibangun lewat doa pasti akan mengenal isi hatinya dan menghasilkan keintiman. Ya, Bapak Ibu, hubungan yang dibangun lewat doa pasti akan mengenal isi hatinya dan menghasilkan sebuah keintiman. Sehingga tidak ada kata lain, ya, bahwa doa kita itu powerful. Kenapa? Karena dibangun atas fondasi mengenal isi hatinya, dibangun dalam keintiman dengan Bapa di sorga. Amin. 3 poin sederhana, yuk mari kita bawa ya di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, agar supaya kehidupan kita semakin hari semakin naik, bukan turun, sehingga Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Sebagai penutup ya, saya akan sharing beberapa kesaksian ya Bapak Ibu. Kesaksian yang saya alami ya, secara kasat mata ya mungkin nggak terlalu spektakuler gitu ya, tapi pengalaman itu membuat saya semakin menyadari bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi saya apa adanya. Ya, ceritanya mungkin ada beberapa saudara-saudari yang di sini yang pernah mendengar kesaksian saya ini, tapi nggak apa-apa ya, saya ulang ya, tapi sebagian besar belum pernah mendengar. Suatu waktu Bapak Ibu, waktu saya itu tipe orang pagi ya. Setiap pagi itu saya bangun pagi, saya luangkan waktu untuk saat teduh, untuk bersekutu dengan Tuhan ya. Saking paginya ya kan, habis itu harus siap-siap kerja dan saya diantar oleh istri untuk untuk di drop ya di satu di stasiun kereta gitu ya, bersama dengan anak saya. Jadi anak saya di drop dulu, kemudian saya juga turun bersama dengan anak saya, terus kemudian saya naik bis, terus saya connect dengan naik subway ya atau MRT ya kalau di Singapura itu ya, kereta bawah tanah gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Enggak spektakuler sekali sih, tapi saya mengalami ya keintiman, kebersamaan dengan Tuhan. Karena saking capeknya ya, sudah bangun pagi ya kan, apalagi kalau sekarang tuh winter itu ya, waktu sunrise-nya tuh masih agak sedikit ya, jam 7 jam 8-an gitu ya, jam 7.30 baru kelihatan terang gitu ya. Dan ini pagi-pagi banget saya harus keluar rumah dan sebagainya. Daripada saya di kereta itu rasanya itu capek gitu ya. Masih ada beberapa stop gitu ya. Saya pikir saya mau tidur duluan deh ya, dan supaya nanti nanti kalau sudah nyampe lebih enak, lebih fresh gitu ya. Itu pikiran saya. Jadi saya tidur Bapak Ibu. Tiduran saya itu tidak tidur yang sedikit bangun gitu, enggak. Tidur saya tuh pules ya. Sampai saya tuh enggak kedengaran itu kan biasanya kalau kita nyampe di satu stasiun itu kedengaran itu ya. Kita sampai di stasiun A, stasiun B gitu ya. Itu saya sampai enggak kedengaran. Tapi ini yang luar biasa. Begitu stasiun saya di mana saya harus turun, tiba-tiba saya tuh merasa kaki saya tuh ada yang menyentuh. Kaki saya sebelah kiri. Saya tuh duduk ya, saya duduk tidur pulas gitu. Tiba-tiba kaki saya tuh ada yang menyentuh. Dek, saya kaget. Siapa ya? Saya toleh gitu, nggak ada orang. Waktu itu karena keretanya lagi terlalu pagi mungkin ya, kan nggak banyak orang. Saya kaget. Saya bangun. Begitu saya lihat, ini stasiun saya ini. Kemudian saya keluar. Saya mikir ya, siapa ya yang tadi yang kayak menyentuh kaki saya. So sebelum saya keluar, saya lihat toleh kanan kiri, nggak ada orang. Begitu saya keluar, terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong, that is me. I wake you up. Kaget saya. Wow, hal kecil pun ya, Tuhan itu memperhatikan. Bayangkan, kalau Tuhan
izin nggak memperhatikan saya atau nggak care ya, misalkan ya udahlah biarin dia kebablasan gitu ya, bahasa Jawanya kebablasan gitu, saya bisa muter mungkin 10-15 menit ya. Tapi Tuhan tuh, saya merasa di situ ya, wow, Lord, I feel ya, saya merasa Engkau begitu mengasihi saya, Engkau begitu care buat saya. Bahkan hal kecil pun, bangunkan saya di kereta pun Engkau lakukan itu. Wow, itu membuat saya itu bangga gitu ya. Sehingga itu sebuah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup ini. Kemudian satu lagi ya, tadi di awal ya, saya ingin bercerita tentang snow ya, tentang apa tuh salju, badai salju ya. Hari Minggu itu kan badai salju kan. Sehingga apa yang terjadi? Saya 3 kali at least tuh ya skopin salju. Tapi prinsip saya nggak mau prinsip yang mengomel ya, atau kepahitan gitu ya. Rasanya tuh pegel gitu ya, skopin gitu ya. Rasanya tuh jengkel gitu ya, enggak. Tapi saya pakai itu sebagai exercise buat saya. Daripada saya ke gym bayar $50, ini gratis ya kan. Nyekopin olahraga, burn my kalori ya kan. Jadi saya skopin 3 kali at least hari Minggunya. Dan hari Seninnya itu saya sudah dikasih tahu sama anak saya kalau saya tuh harus ngedrop dia ke tempat kerjanya ya. Jadi saya sudah rencana ini saya mau bangun pagi. Nggak taunya mau bangun pagi itu agak pada waktu itu ya cukup berat. Tapi by the way saya tetap bangun tapi nggak se-early yang saya expect ya. Saya bangun ya, udah saya siap doa, kemudian saya keluar terus saya ngomong sama anak saya, tunggu dulu ya, saya harus skopin. Kenapa? Karena apa tuh jalan tuh kalau di plow itu apa tuh driveway-nya tuh ke cover sama snow yang dari mobil plow itu loh, sehingga kayak gunung gitu ya, sehingga mobil nggak bisa keluar. Saya bilang meskipun saya sudah shovel driveway saya, tapi karena ada gunung di pinggir driveway itu ngeblok jalan keluar saya nggak bisa, jadi saya harus skopin dulu. Bayangkan Bapak Ibu, pagi-pagi ya, ternyata itu kayak setingginya tuh sepaha saya, lebih tinggi dari sedengkul ya, kurang lebih sepaha, hampir sepaha lah kurang lebih tinggi dari dengkul gitu, sedengkul. Itu cukup banyak itu. Saya coba gitu ya, sepertiga saya lakukan, waduh kok lama ya, berat itu ya. Tiba-tiba Tuhan tuh sungguh luar biasa. Kemudian ada Siti ya, yang bawa plow datang ke perumahan kita. Kemudian dia tuh kayak nyekopin ya tetangga saya. Terus saya ngomong sama bapaknya nih, "Sir, can you do mine?" "Oh ya, I will make a U-turn, I will help you." Bayangin Bapak, kok pas gitu maksud saya. Kok misalkan saya keluarnya 5 menit atau 10 menit ya, sebelum dan sesudahnya, kan enggak ketemu sama orang ini saya. Akhirnya apa? Bisa-bisa setengah jam sampai 1 jam itu saya. Akibatnya apa? Ketinggalan itu, bukan ketinggalan, telat situ anak saya untuk masuk kerja. Tapi Tuhan itu sungguh memperhatikan sedetil-detailnya boleh dikata. Sehingga Tuhan itu kirim orang yang tidak saya kenal, city worker, datang ke perumahan saya, keplo. Akhirnya dalam waktu 5 menit, nggak ada mungkin 5 menit lah maksimum. Saya nyekopinya dengan mudah banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bawa mesin yang gede, diplo itunya. Gunungnya itu disingkirno ya. Sehingga saya bisa keluar sama anak saya. Sehingga saya datang ke kantoran anak saya itu tepat pada waktunya. Itu benar-benar buat saya tuh Tuhan itu care ya. Tuhan itu mengasihi kita apa adanya. Selama kita itu mau ya berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah memberikan sisa-sisa, pasti memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak-anaknya. Amin. Oleh karena itu malam ini yuk mari kita alami kasih Tuhan dalam hidup ini sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, di mana itu adalah hukum pertama ya. Dan yang kedua, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu ya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. We are loved by God. Amen. Itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba sungguh bersyukur untuk kesempatan yang kau berikan buat hamba. Hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu untuk
CG ATL 07 Tuhan pada malam hari ini. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara buat setiap kita pada malam hari ini. Sehingga kita semua Tuhan boleh mengalami kasih-Mu sebagai fondasi kita. Untuk kita berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Mengenal-Mu lebih dalam, lebih intim lagi. Sehingga kehidupan kami tidak akan sama lagi. Kehidupan kami semakin naik, semakin berkenan padamu Tuhan, dan mengenal isi hatimu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terus berbicara buat setiap kami ya Tuhan, sehingga benih-benih kebenaran firman-Mu ini boleh tertanam, boleh tertabur dalam setiap hati kami yang subur ya Tuhan, sehingga kami boleh berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Saya kembalikan kepada Ute ya, atau Iya, siapa tadi? Marcella, Ya, Marcella Kotim, nggak apa-apa oh Marcella. Marcella, oke. Ya, Iya, silakan Marcella, thank you. Marcella udah balik? Udah standby? Kalau belum ya. Oke, nggak apa-apa. Thank you Kotim untuk firmannya. Tema kita bulan ini kasih dan doa ya. Betul banget, thank you. Sudah kembali diingatkan. Yang tadi Kotim bagiin ada 3 poin gitu ya. Kalau misalnya jangan percaya perasaan kita atau apa kata orang kalau Bapak tidak mengasihi. Betul banget. Terus orang yang terima kasih Bapak, poin kedua pasti rindu tuh untuk membangun hubungan lewat doa. Yang ketiga, terakhir hubungan yang dibangun lewat doa pasti akan mengenal isi hatinya Tuhan dan menghasilkan keintiman. Ya, thank you banget Kotim udah ingetin lagi banyak hal-hal kecil-kecil tuh yang Tuhan tuh tolong. Seringkali kita kurang engeh gitu ya. Karena kan kita selalu berharap maunya tuh pertolongan yang spektakuler atau yang gede-gede gitu. Saya pun juga sama sih. Saya jadi hari demi hari saya lewatin di tempat pekerjaan saya pertama di Amerika. Itu semua juga karena kasih karunia gitu. Di saat saya letih, saya udah pernah cerita di CG juga. Mungkin Kotim belum pernah dengar, tapi singkatnya adalah pekerjaan saya di Amazon itu nggak mudah kalau buat saya. Maksudnya bukan pekerjaan yang karena membutuhkan fisik naik turun gitu. Maksudnya kalau dulu kan pekerjaan saya mostly hanya jari yang bergerak gitu karena pakai laptop. Kalau di sini di Amerika kebanyakan satu tubuh bergerak gitu ya, nggak cuma jari. Jadi memang nggak mudahnya karena itu. Kalau dulu kebiasaan duduk, sekarang harus gerak. Tapi balik lagi dalam 2 bulan lebih saya ditegur dan saya dapat info kalau saya below the rate lah intinya, karena memang kan saya belum terbiasa dengan pekerjaan seperti ini. Tapi itu yang balik lagi, saya cuma bisa berkata ya udahlah, apa kata orang nggak apa-apa, saya lakukan bagian saya lakukan yang terbaik. Tapi itu yang saya pernah juga cerita ke CG bahwa Tuhan itu sangat menolong hari demi hari. Tuhan kirimkan orang-orang damai. Sampai ada 2 hal yang banyak hal sih sebenarnya, tapi ada 2 hal yang saya highlight. Saya nggak pernah kerja spektakuler, tapi saya lakukan bagian saya yang terbaik. Saya udah pernah ngomong di CG ini, saya bukan bekerja mencari yang terbaik, saya bekerja hanya untuk survive. Karena saya tahu di Amazon itu kan semua berdasarkan angka, pencapaian kamu berapa. Kalau angka kamu tertinggi itu di atas 3.000, saya nggak ada 3.000 gitu, setengahnya aja udah puji Tuhan. Karena memang mindset saya survive gitu. Jadi saya nggak mau mencapai 3.000 enggak. Tapi apa yang saya mau bilang bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan saya hal-hal yang terkecil. Karena 2 minggu yang lalu saya juga pernah cerita di CG ini, tiba-tiba saya dipanggil manajer saya dan saya dibilang saya dapat achieve the best top 10, best quality gitu ya. Saya terkaget-kaget, muka saya bengong. Hah? How can? Serius? Hah? Karena saya nggak yakin gitu. I don't even believe gitu, karena selama ini saya mencapai hari demi hari itu di ranking itu saya lihat pencapaian saya tuh nggak pernah di atas di angka 10, nggak ada gitu. Udah 50% misalnya total ada 200 orang. Udah 50% di urutan 100 saja saya udah puji Tuhan, haleluya gitu. Ini tiba-tiba saya dipanggil, saya dibilang kamu congratulations Astuti, you are the top best top best 10. Hah? Muka saya begitu kan? Hah? Karena saya nggak percaya gitu. How can? Seriously? Why? Itu tiga pertanyaan balik yang saya lontarkan ke manajer saya. How can? Seriously? Why? Karena memang saya nggak percaya gitu. Tapi itu yang Tuhan tuh di Roh Kudus bilang, you need appreciation, right? If you need appreciation, everything I can do. Walaupun sebenarnya dalam logika nggak masuk akal.
Jadi saya tuh bersuka cita karena iya ya Tuhan, walaupun saya sepanjang mata memandang, logika saya berkata nggak mungkin, bisa loh. Walaupun saya nggak tahu tuh angka dari mana gitu ya, saya nggak mau mikir. Dan itu nggak salah karena saya lihat muka saya di situ, artinya benar. Hal yang kedua, saat saya letih, saat saya merasa, aduh capek banget karena saya melihat ketidakadilan, banyak banget ketidakadilan di situ. Tiba-tiba orang damai itu dikirimkan dan yang terakhir nih, saya pernah cerita di CG karena banyak orang-orang damai yang Tuhan kirim buat saya. Yang terakhir ada pas satu bapak-bapak tua, saya nggak pernah ketemu dia. Tiba-tiba bapak-bapak tua itu nyamperin saya, terus dia tiba-tiba memberikan tips buat saya. Dia memberikan tips, terus tiba-tiba dia ngomong gini, dia bantu saya kasih barang-barang yang bagus, yang kecil-kecil lah, supaya saya bisa achieve bagus banget. Tadinya saya achieve-nya rendah banget. Terus tiba-tiba ada satu kata dia nih ngomong gini, sekarang kan saya ngomong, thank you sir for help me, I really appreciate. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, I can see you, I can see how you walk. Dia ngomong Inggrisnya orang model-model China tapi ngomong Inggrisnya terbatas-batas. I can see you. I can see you how to walk. Begitu dia ngomong, itu kayak ngomongnya dikit tapi kayak menggelegar gitu ya buat saya. Terus tiba-tiba waktu orang itu pergi, saya bisa nangis gitu. Kenapa? Karena you see teman-teman, bahkan hal-hal kecil itu pun saya nggak perlu apresiasi orang, saya nggak peduli apa kata orang gitu. Saya cuma tahu bahwa ada orang damai yang Tuhan kirim. Dia berkata, I can see how you work. Dan itu ngomongnya tuh pakai tanda seru kalau buat saya ya. Seolah-olah tuh kayak dikasih tahu, udah nggak usah terlalu khawatir. Udah nggak usah khawatir karena ngomongnya tuh nadanya agak tinggi gitu. I can see how you walk. Mungkin dia ngomongnya gitu kali ya. Tapi buat saya itu seolah-olah kayak suatu suatu apa namanya kayak satu siraman gitu buat saya. Hey As, inget I can see how you walk. I-nya pakai huruf besar gitu ya, bukan orang itu. Tapi saya merasa, oh ya Tuhan itu sangat memperhatikan. Makanya tadi yang Kotim bilang 3 poin itu, that's true gitu ya. Jangan pernah percaya apa kata orang. Karena balik lagi, waktu saya pernah cerita juga di CG ini. Masa jadi CG leader, apa namanya, lihat ketidakadilan, masa kecewa? Nah, mulai kan, namanya orang-orang melihat ketidakadilan kan mulai tuh di hati. Kenapa sih Tuhan, saya minta tolong dibantu, nggak dibantu? Ada saatnya, saya pun berkata begitu dalam hati. Tuhan capek ini, kenapa sih ketidakadilan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Boleh nggak sih tutup, tutup, jangan dilihat gitu, saya nggak mau lihat. Tapi lihat terus gitu. Lama-lama saya selalu berkata, kenapa ya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Nah akhirnya mulai deh tuh. Makanya saya akhirnya batas sendiri. Udah jangan jangan dengar, jangan percaya cuma perasaan saya sendiri. Tapi ingatlah kalau Tuhan mengasihi, Dia pasti akan peduli semua hal. Termasuk yang tadi Kotim cerita hal yang terkecil. Itu jadi memang balik lagi, menerima kasih Bapak pasti rindu untuk bangun hubungan lewat doa. Ya balik lagi, daripada saya melihat ketidakadilan, yang saya lakukan di tempat kerja adalah saya bangun hubungan intim. Itu sih Kotim, thank you diingatkan kembali. Jadi saya kembali diingatkan orang kata-kata Bapak tua itu satu yang karena baru kejadian beberapa hari yang lalu. Karena itu seperti suatu siraman buat saya. Tiba-tiba diingatin Tuhan itu peduli loh As. Tuhan itu melihat cara kamu kerja loh. Jadi makanya saya selalu berkata dalam hati, ayo As, do your best. Even you cannot achieve the best, but do your very best until your maximum limit. Saya selalu berkata, ayo As semangat, ayo As semangat. Walaupun saya nggak bisa capai seperti orang-orang gitu ya. Jadi itu, percayalah dalam Tuhan itu, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan jalan keluar, tadi yang seperti Kotim bilang, asalkan kita deket sama Tuhan dan selalu berdoa gitu. Thank you Kotim. Oke, Marcella udah balik, saya kembalikan ke Marcella. Thank you Cik Teh buat mengcover saya tadi habis akhirnya bisa tidur anakku. Terima kasih Kotim Mbak firmannya. Terima kasih bisa datang dan share firmannya sama kita semua. Dan luar biasa sekali ya firmannya mengingatkan kita soal kasih dan doa. Minggu lalu ya yang Kono di sharing itu kita berdoa karena kita percaya. Karena kita percaya kalau kita doa sama Tuhan, pastinya Tuhan memberikan jawaban ya. Mungkin jawaban itu belum tentu yang pasti kita mau, tapi yang kita tahu pasti itu yang terbaik buat kita. Karena kan Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat kita ya, apa yang kita butuhkan, apa yang kita eh perlukan gitu. Walaupun kita meminta, belum tentu kita pasti menerima sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi kita harus percaya kalau sama seperti diilustrasikan seperti Bapak, seperti orang tua ya, orang tua yang tahu anak
yang terbaik buat anaknya itu apa. Anaknya minta apa, belum tentu orang tuanya ngasih ya. Kayak anakku minta ini, aku bilang, nggak, kamu nggak butuh, udah punya mainan banyak, nggak perlu mainan lagi gitu ya. Karena kan kita sebagai orang tua tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Sama seperti Tuhan tahu em, yang terbaik buat kita. eh, tapi bukan berarti kita nggak berhenti, bukan berarti kita berhenti berdoa karena Tuhan Tuhan yang terbaik. Poinnya tadi kan supaya kita punya relationship sama Tuhan ya, supaya relationship itu jangan sampai berhenti gitu. Dan pastinya adalah karena Tuhan yang mengasihi kita. eh itu em, saat itu tadi ya yang dibilangi, kita jangan terlalu fokus dengan hal yang negatif atau fokus ke apa misalnya kayak kuasa roh jahat gitu. Namanya kita hidup di dunia ini tuh pasti ada yang hal yang tidak baik, hal yang bisa membuat kita khawatir, banyak hal-hal yang apa ya, masalah yang terjadi gitu ya. Tapi diingatkan tadi, kasih Tuhan tuh begitu besar. Fokus kita tuh jangan beralih eh, dari fokus ke kasihan Tuhan, jadi fokusnya ke khawatir, fokusnya ke masalah, fokusnya kayak eh, segala yang terjadi di dunia ini kan kayaknya itu banyak sekali gitu permasalahannya. Lihat berita tuh pasti nggak akan berhenti gitu apa yang terjadi gitu. Tapi em, itu pasti sempat buat khawatir ya, sempat kayak buat aku khawatir, aku mau pulang ke Indonesia itu kayak khawatir nanti aku pulang sendiri di sini gimana, prosesnya gimana gitu. Tapi kayak aku percaya orang yang benar tuh orang yang hidupnya benar tuh pasti akan dibela sama Tuhan gitu ya. Em, Ya, terima kasih sekali kau tim lagi buat firman-Nya, ya kasih Tuhan yang begitu besar buat kita, dan kita jangan lupa berdoa untuk membangun hubungan dengan Tuhan ya. Eh, Sekarang eh, foto dulu ya. Kalau ada yang bisa buka kameranya, silahkan buka kamera. Ah, Shalom, Ko Bernard. Shalom, Dari mana, Ko? Shalom, Marcella. Ko Bernard dari CGATL berapa kok? Oh, Jadi ATL 5. Iya, Oh, yang sama Cilana ya, sama Ko Heri iya, ya. iya. Shalom, shalom. Shalom semuanya. ya, shalom, welcome home. Welcome. Oh, Cik Deborah ada dua tuh makan ini. Cik Ani, bisa foto nggak Cik Ani? Kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa Cik. Oke, smile everyone. Satu, dua, tiga. Tak cek dulu ya. Cik Leni nggak senyum, Mak. Ulangi ya, Cik. Satu, Serius, serius. senyum ya, sing cantik lah. Satu, dua, tiga. Eh, Ya, senyum semuanya. Oke, sebentar. Tak crop dulu biar nggak hilang. Oke, CUT ini aku kan ganti komputer. Aku udah dijadiin ke-host yang belum ini. Aku ganti komputer soalnya. Sebentar, Marcella. Udah, Oke, thank you. sip. Oke, welcome home semuanya. Kita tahu ya tahun ini adalah the year of unity and open heavens. Visi gereja GMS, jadi gereja Selen Apostolik dan Profetik. Misinya 1.000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Connect Group adalah komunitas kecil yang membangun iman dan pertumbuhan rohani melalui persahabatan yang tulus dan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah home for everyone dan tempat untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tema bulan ini adalah kasih dan doa.
Ini tidak terasa sudah akhir bulan Januari ya. Ini ya 21 day fasting and prayer buat teman-teman um, yang ikutan dari GMS app. App ini ada booklet yang bisa diakses ya buat menuntun perjalanan kita puasa dalam 21 hari ini. Ini connect group ada dari Senin sampai Minggu. Kalau ada yang nggak bisa join hari Rabu, mungkin bisa join ke connect group yang hari lainnya atau join ke JK Ohio yang Sunday um, online ya. Lalu Sunday service-nya ada di Philadelphia, Austin, Atlanta, Scranton, Tampa, and Toronto. Ini ada QR code kalau mau ada download GMS app buat iPhone and Android. Thank you. God bless you. Um, ya itu tadi. Ada yang mau sharing, mau kesaksian juga boleh. Mau tak tunjuk weh. Apa ini? Cik Destin, mau sharing ya Cik? Belum Silakan. ada yang di-sharingin. Ya, oke. Kak Akan? Oh, tadi salah pencet, sorry. Aku Oh, tadinya, ya tapi nggak apa-apa, aku sharing dikit deh. Thank you, Kotim ya, buat ini firmannya sangat memberkati. Tadi pas kedengaran suaraku ya, aku ganti headset soalnya. dengar. Ya oke siap. Em, Tadi aku pas merenungkan materi yang Kotim tadi share itu, tiba-tiba aku teringat ya, pas Kotim bilang dosa yang mula-mula yang terjadi di Taman Eden, Adam dan Hawa. Em, dan yang aku dapetin itu remanya adalah ketika mm, aku misalnya contoh ya, ketika kita jatuh dalam dosa, kita dipisahkan, ada pemisah dengan Tuhan dengan manusia. Dan ketika kita jauh dari Tuhan, secara otomatis kita juga akan jauh dari kasih itu kan. Dan dari kasih itu yang jauh, karena sebab akibat karena kita jauh dari kasih itu, ketika aku baca renungan itu di dalam kitab Kejadian, aku baru ingat itu ada satu kejadian yang sangat besar. Pertama kali terjadi ya di kitab Kejadian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan kejadian itu adalah peristiwa pembunuhan terbesar di mana Kain membunuh Abel. Jadi ada kayak semacam um, seperti kayak triple efeknya ya ke dan ketika aku menenungkan lagi aku cuma mikir gak tahu ini kebetulan apa enggak. Cuma correct me if I'm wrong. Itu dosa itu cenderung terjadi dengan orang-orang yang lebih dekat, orang terdekat, terdekat di sekitar kita. Contohnya itu kan kayak Abel. Itu kan satu keluarga kan ya. Jadi saudara bunuh saudara gitu. Dan di dalam Taman Eden pun Adam dan Eve, Adam dan eh, Hawa, Adam dan Hawa ya. Nah, ketika eh, Hawa kan makan buah itu dulu. Dan ketika sesudah makan buah itu, dia memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam dikasih Hawa itu karena Tuhan kan mau memberikan dia penolong. Ceritanya gitu kan ya. Tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, yang tadinya Adam bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ketika dia jatuh dalam dosa, dia malah blaming game gitu. Dia tanya, kita Tuhan, kenapa ini? Kenapa bisa jatuh dalam dosa? Kenapa bisa makan buah itu kan? Dia malah bilang itu perempuan itu tuh yang kamu kasih, yang kamu ciptakan untuk aku gitu. Jadi intinya jika cerita yang aku dapetin tuh remanya ya dari dalam keluarga dulu, mungkin dari aku dulu gitu, dari aku dulu mungkin sama papa mama atau sama orang tua, sama istri, suami ya kan, sama anak.
Itu dari keluarga dulu, dari hubungan kasih itu dalam keluarga, orang-orang yang terdekat itu, terdekat di sekitar kita itu lebih cenderung mudah untuk bisa terjadi. Kasih yang bisa kayak broken home contoh ya. Itu uh, menurut aku meskipun kelihatannya banyak gitu kejadian seperti itu, tapi kita tahu itu efeknya sangat besar sekali dari broken home ya kan, itu semua dari kejadiannya itu dari mula-mulanya dari di sekitar rumah kita, di lingkungan rumah kita gitu. Intinya ya thank you banget Kotim, sama berkati. Apalagi ya itu aja sih. Thank you Marcella. Oke, thank you Kak Akon. Ada lagi? Go Bernard, apa mungkin mau sharing sesuatu? Manggilnya siapa nih? Kok Jonathan apa? Bernard aja, thank you ya. Thank you Kotim buat sharingnya malam ini. Eh, saya cuman apa ya, kesaksian mungkin nggak ada yang spesifik ya. Cuman saya setuju banget sih dengan tadi, eh, kemarin kita juga CG di eh, hari Selasa ya, kita juga bahas hal yang similar, yaitu bangun hubungan ya. Hubungannya ini melalui doa. Kadang-kadang kita juga dalam kehidupan sehari-hari berdoa ini bukan sesuatu yang rutinitas, tapi juga sesuatu yang kita perlu, yaitu menjalin hubungan. Nah, hubungan yang kita jalin ini adalah satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita itu punya eh, dasar yang kuat gitu. Jadi kita juga istilah gini, we cannot give what we don't have, right? Kita nggak bisa memberikan sesuatu yang kita nggak punya. Jadi dengan doa, sebenarnya kita membangun satu hubungan dengan Tuhan yang sehingga kita juga bisa memberikan efek atau dampak kepada orang lain. Tanpa kita menjalin hubungan, kita juga nggak tahu apa sih maunya Tuhan, apa sih kehendak Tuhan. Sehingga tendensinya kita sebagai manusia yang notabene-nya kita masih hidup dalam kedagingan, akan selalu mengandalkan diri sendiri. Is that make sense or not? Bener nggak? Kira-kira gitu ya. Jadi doa ini eh, kita bisa menjadikan satu kebiasaan untuk berdoa, yaitu untuk menjalin hubungan. Dan kita harus punya pengertian yang benar dulu. Nah, untuk rindu membangun dalam hubungan, saya percaya bahwa Tuhan juga memberikan eh, rasa haus dan lapar buat kita semua, bagi orang yang mau mencari wajahnya. Sehingga dari hubungan ini kita eh, bisa juga memberikan satu berkat juga buat orang lain, dan memberikan contoh yang teladan lah, istilah teladan yang baik buat orang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi ada kejadian kemarin, contohnya ini pengalaman pribadi saya sendiri ya. Tadi kita ngomong tentang keluarga ya. Dalam keluarga, kemarin tuh eh, kakak saya di New York, itu baru kejadian. Jadi dia pulang kerja, setelah pulang kerja, dia jalan di 57th Street situ ya, di Manhattan. Tiba-tiba kayak disenggol sama seseorang. Dan begitu dia sadar, dia sedang pakai backpacknya dia, dia coba pegang backpacknya, ternyata backpacknya itu sudah terbuka. Jadi ada yang jambret lah istilahnya ya. Jadi dompetnya apa semua udah diambil. Ya, kejadian itu adalah satu kejadian yang sangat traumatik lah buat dia. Dan mungkin di dalam kehidupan kita, kita juga punya pengalaman-pengalaman yang mirip ya, yang seperti yang mengakibatkan satu trauma. Nah, pada saat saya dengerin kejadian itu dari mama saya berdoa.
Saya berdoa, saya minta Tuhan untuk tenangkan hatinya karena situasi traumatik itu sangat melukai jiwa kita secara tidak sadar. Setelah beberapa waktu, sejam atau 2 jam, saya tahu dia mungkin mesti lagi sibuk ya ngurusin cancellation kartu dan segala macam. Terus saya telepon gitu, saya tanya kejadiannya gimana. Nah, pada waktu saya telepon, saya tanya, saya bisa ngerasain bahwa dia itu juga masih dalam keadaan shock gitu. Jadi saya nggak mau tanya terlalu detail. Tapi tiba-tiba Tuhan ingetin dalam diri saya bahwa eh, Tuhan itu pernah tidak sanggup atau there's nothing too hard for God untuk menjadikan sesuatu yang jelek jadi baik. Nah, saya diingatkan bahwa itu semua tergantung daripada kita punya respon. Nah, respon apa yang kita harus ambil? Yaitu respon yang positif. Nah, ini kehendak Tuhan. Kita harus bisa meresponi segala sesuatu dengan positif. Tanpa kita berdoa, hubungannya dengan doa ya. Tanpa kita berdoa, saya rasa itu sangat-sangat tidak mungkin gitu loh untuk kita itu bisa meresponi dengan baik. Karena dengan kita berhubungan dengan Tuhan, kita akhirnya juga sadar bahwa apa sih kehendak Tuhan? Kita kan harus jadi garam kan? Nah, garam ini yang bisa memberikan satu dampak yang baik tentunya. Memberikan rasa asin pada makanan misalnya. Nah, saya akhirnya teringat dengan akan hal itu. Jadi, waktu itu saya telepon dia, saya tanya, ya pokoknya dia oke, tidak ada yang terluka segala macem. Ya udah, saya bilang ya udah. Karena yang penting semuanya sudah di take care, misalnya cancellation kartu dan segala macam. Ya udah pulang istirahat dulu gitu. Besok baru dilanjutin lagi. Jadi intinya seperti itu. Berdoa ini kita menjalin hubungan dan kita akhirnya juga tahu gitu kehendak Tuhan itu apa. Dan kita juga bisa menjadikan dampak yang baik tentunya buat keluarga kita, buat komunitas kita, buat eh, apa namanya seseorang yang di sekeliling kita. Walaupun itu kadang kayak tadi ya Cute mungkin sharing tentang dalam pekerjaan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang kita hadapin dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemungkinan besar mungkin ada orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin dia cuma tahu aja, tapi dia nggak kenal. Dia tahu Tuhan itu siapa, tapi dia nggak kenal. Nah, inilah tugasnya kita sebagai komunitas dalam Kristus, komunitas dalam orang-orang yang percaya. Kita harus memberikan dampak dari doa yang kita naikkan setiap hari. Kita berdoa buat orang-orang sekitar kita. Kita doain juga buat orang-orang yang mungkin belum percaya. Sehingga di situ kita akan berfungsi secara maksimal. Gitu. Kurang lebih itu sih dari saya yang saya dapetin. Thank you buat kesempatannya, tim. Thank you semuanya. Sekian, thank you. Oke, thank you Ko buat sharing. Um, ada lagi yang mau satu lagi? Ko Henry, Cik Deborah, atau Ko Cuci Uteh? Ya, saya aja. Ah, terima kasih buat pertama-tama kepada Allah Bapa di surga ya. Saya bersyukur banget ada komunitas seperti ini. Saya bisa ibaratnya itu PD ya setiap hari. Kalau saya ingat dulu waktu zaman sekolah itu, zaman-zaman saya remaja itu PD itu kalau saya itu harus ke gereja, kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau nggak Jumat sore atau Sabtu sore ya. Itu zaman-zaman saya remaja. Tapi dengan kemajuan teknologi sejak adanya COVID, kita ada bersyukur punya Zoom, bisa CG tiap hari. Saya bersyukur banget ya. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada
Allah Bapa di surga atas kesempatan ini, juga kepada Kotim yang sudah melayani firman, dan juga CUT dan Kojo sebagai JGL, Kak Marcella yang sudah jadi host, dan ya Akon ya, juga Bernard yang sudah sharing, juga tadi sharingnya Kotim juga sangat menguatkan. Saya mau kesaksian tentang istri saya ya. Saya punya istri yang luar biasa ya. Cuma sayangnya dia itu belum dewasa begitu ya. Jadi dia itu Kristen tapi belum dewasa. Dan saya selalu mendoakan dia supaya dia itu punya kerinduan. Nah, apa yang saya mau sharing ini barusan kejadian minggu ini. Jadi ceritanya minggu lalu itu ya, saya ada meeting ya, walaupun meeting online dengan bos saya. Bos saya itu bilang, kita ini bakal kerjaannya sepi karena kalah ya. Kalian kurang senang dengan kerjaan kita tahun lalu. Jadi kerjaan kita itu dikurangi 50%, dikasih ke kompetitor kita. Waduh, saya sudah dalam hati sudah mikir, alamat ini sudah bakal lay off lagi nih aku ya. Sudah lay off tahun 2025, 2026 untuk berita gini lagi, ini pasti lay off lagi ini sudah ya. Saya sudah panik saudara. Waduh, gimana nih ya? Sudah mulai ya panik, sudah mulai apa? Lamar ya, ke sana ke sini ya. Nah, saya sharing ini kepada istri saya, dan tiba-tiba istri saya ini bilang, kamu tuh jangan panik ya, tetap aja ikut bosmu ini. Kalau kamu dipecat ya, itu berarti ya mungkin kehendak Tuhan kamu dikasih kerjaan yang mungkin lebih baik ya. Saya kaget karena istri saya tidak pernah ngomong seperti ini ya, dan saya bersyukur, dalam hati saya bersyukur ya. Apa yang saya doakan tiap hari itu, saya doanya itu cuma sederhana, saudara. Saya berdoa untuk istri saya ini, Tuhan, supaya dia punya kerinduan untuk mengenal Engkau lebih intim. Ya, doa saya cuma sederhana itu. Ya, itu tiap hari saya doakan, tiap pagi nggak luput. Satu hari saya selalu doa untuk istri saya, untuk anak saya, keluarga, bangsa, negara, dan kota tempat di mana saya tinggal. Dan saya bisa melihat istri saya itu ada kemajuan, ya, ada kemajuan, ya. Jadi saya lewat sharing sederhana ini cuma mau mengencourage kita semua, jangan putus asa kalau kita itu belum melihat apa yang kita doakan, ya. Tuhan mendengar, asalkan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, dia pasti akan jawab in His time, ya. Gitu aja. Terima kasih. Oke, thank you Ko Henry. Ya, walaupun Tuhan tidak melihat mungkin bagi kita doa buat istri itu lama sekali ya, tapi Tuhan melihat keteguhan hati Ko Henry ya. Ya, dia istrinya Ko Henry bisa diubahkan Tuhan, semakin didewasakan ya. Ya, Tuhan pakai Ko Henry lebih lagi ya, Ko. Thank you. Kojo, mau ada tambahan sesuatu? Oke. Pertama, thank you buat Kotim sudah melayani luar biasa ya, dan juga firman-Nya sangat memberkati sekali. Sejak tadi waktu Kotim bicara tentang kasih dan doa, dan itu sebagai juga tema kita di bulan ini, saya merenungkan gitu ya. Tadi merenungkan kenapa sih Tuhan itu begitu baik ya? Karena Dia adalah sumber kasih gitu ya. Ya, Tuhan itu adalah sumber kasih gitu ya. Sehingga apa ya? Dia itu tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya adalah kasih sebenarnya. Ya. Karena kasih gitu ya. Karena Dia adalah karakternya Tuhan. Jadi maka segala apa ya? Setiap perbuatan Tuhan itu selalu bermuatannya adalah kasih. Ya, dia
kasih gitu. Karena kasihnya dia itu tanpa syarat dan tidak terbatas, ya kan? Nah, dan saya tuh tadi dapat firman Tuhan juga di 1 Yohanes 4 ya, ayat 8 dan 10, cuma 2 ayat. Saya bacain aja. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya katanya. Kalau kita nggak mengasihi, berarti kita nggak mengenal Allah. Sebab apa? Allah adalah kasih. Di ayat 10 dikatakan gini. Inilah kasih itu, dikatakan. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Kasih Allah itu luar biasa, ya kan? Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya, pertanyaannya cuma saya gini. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita tanpa batas, bahkan Dia sudah memberikannya ya, anaknya yang luar biasa, tunggal, Bapa kita ya, untuk sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai anaknya? Sebagai kita yang mengenal Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Pertanyaannya, apakah respon kasihnya Tuhan begitu luar biasa ya, sehingga respon kita tuh apa terhadap Dia? Apakah kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita? Apakah kita sudah melakukan itu? Sulit ya teman-teman ya, saya pun sulit gitu melakukan itu, terus terang ya. Tapi itulah yang Tuhan kita tuh baik. Sekalipun kita nggak melakukannya dengan baik, ya setiap waktu kita juga nggak mengasihi Dia, kadang-kadang ya tanpa sadar, tapi Dia tetap mengasihi kita. Itunya luar biasa, ya. Nah, tapi firman Tuhan kan dikatakan apa? Kasih Allahmu dengan segenap hati dan jiwa dan pikiran sama kekuatan kita. Itu tuh sulit banget gitu loh, karena kita itu masih hidup di dunia dan masih hidup di dalam kedagingan. Ya, terus terang, saya pun sama. Saya berjuang untuk hal itu. Kita semua juga sama. Ya, tapi yang saya mau garis poin itu adalah bahwa kita tuh mau nggak mengasihi Tuhan? Apakah kita lebih mengasihi uang kita? Apakah kita lebih mengasihi pekerjaan kita? Ya kan? Apakah kita mengasihi bisnis kita atau apapun gitu ya? Ya, ada nggak kita mau memberikan hidup kita, kekuatan kita tuh buat Tuhan? Ya, selagi pun Tuhan nggak nuntut buat kita, tapi kita mau nggak melakukan itu. Makanya kenapa saya bilang kasih dan doa itu dua kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kasih bicara tentang Tuhan, doa itu bicara tentang komunikasi, ya, membangun hubungan kita dengan sang sumbernya itu. Ya, saya percaya ya, tadi Ko Henry bilang saya doa terus buat istri saya, dan akhirnya Tuhan jawab gitu kan. Waktunya kairosnya Tuhan jawab, ya Tuhan melihat gitu. Kok istri saya bisa ngomong seperti itu? Itulah Tuhan. Ya. Mungkin kita juga banyak doa-doa yang kita belum dijawab sama Tuhan. Percayalah gitu loh. Percayalah. Kalau tadi Kornodi kan minggu kemarin bilang ya, doa itu karena kita percaya, bukan karena melihat gitu kan. Dan saya percaya gitu. Doa kita tuh doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan tuh sangat besar kuasanya. Ya. Makanya penting banget kita tuh punya membangun hidup kita tuh dengan Tuhan tuh dengan doa. Karena dengan doa itu ada kuasa. Dengan ada kuasa itu akan mengalami satu perubahan dan mendapatkan namanya mujizat. Itu udah pasti. Ya. Dalam doa itu ada perubahan, ada mujizat. Itu pasti dapat. Nah, cuman inilah yang membuat kita tuh apakah kita konsisten melakukan ini setiap waktu, ya kan? Itu sulit banget. Tapi saya percaya kok, ya, setiap kita itu mampu melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan. Ya, ada kasih karunia Tuhan dan anugerahnya itu yang tak berbatas, membuat kita tuh ayo terus. Yuk terus. Kamu jauh, ayo. Tadi kan seperti yang Koti bilang, anak yang hilang, ya bapaknya menerima dia apa adanya, bahkan memberikan jabatan, memberikan seperti semula gitu kan. Sama Tuhan kita tuh seperti itu. Itu luar biasa. Kalau saya merenungkan lagi ya, kebaikan Tuhan tuh nggak ada batasnya. Saya nggak bisa membalas kebaikannya. Saya pribadi sampai nanti saya dipanggil Tuhan, saya nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain apa? Selain saya selagi masih hidup, saya bisa memberikan hidup saya, diri saya, itu melayani Dia dengan sepenuh hati. Ya, bukan dengan karena terpaksa ya, bukan karena kata pemimpin, bukan karena
mau dilihat orang saya melayani, bukan. Karena cinta saya sama Tuhan, itu hubungan saya pribadi dengan Tuhan, bukan karena orang lain, bukan kata dunia. Itu yang saya lakukan. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita masing-masing, ya. Jika kita mengasihi, itu adalah membuat kita tuh akan melihat kemuliaannya gitu, melihat mujizatnya di dalam hidup kita. Makanya tadi saya lihat UT ya kayak Kotim gitu, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Sekecil apapun Tuhan tuh menyertai. Ya, saking Tuhan sayang sama hidup kita, kasihnya begitu besar, terus terang ya. Bukan hanya dia mengorbankan nyawanya gitu buat kita. Ya, kita aja kayak tadi Kotim ketidurannya dia bisa toel gitu kakinya gitu kan. Bangun loh, ini udah waktunya. Bayangin. Seperti itu Tuhan kita. Ya, artinya apa? Tuhan tuh ada di hidup kita. Tuhan tuh nggak jauh dari hidup kita. Ya, cuman kita sadari nggak dia ada di dalam hidup kita. Dan kita mau menjadikan dia tuh sebagai Tuhan yang pegang kendali hidup kita sepenuhnya. Itu sih sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita bisa melakukan melakukan ini semua untuk Tuhan? Ya udah, cuman satu, ya kan? Bangun hubungan kita dengan doa, dengan firman, ya kan? Ya, dengan adanya CG ini saya juga bersyukur gitu ya. Kita bisa sama-sama saling membangun satu sama lain, ya. Kita bisa mendengarkan begitu banyak ya kesaksian kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Itu membangun iman kita. Ya, makanya jangan pernah jauh dari namanya pertemuan ibadah kayak CG, apapun ibadah ya. Itu jangan pernah. Karena di dalam inilah kita akan menjadi kuat. Kalau saya dengar tadi nonton berita ya tentang YouTube semua, menakutkan ya, perang apa, pokoknya ngeri gitu ya. Semua tuh menakutkan. Tapi ya roh Tuhan itu tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh membangkitkan iman kita dan percaya bahwa di dalam Tuhan itu ya tidak ada ketakutan. Ya, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan itu cuma satu, bilang, "Akulah gembalamu." Ya, ya, aku gembala. Artinya gembala apa? Dia melihat, memperhatikan setiap domba-dombanya. Ya, dia merhatikan. Bahkan dia tahu sekecil apapun yang menjadi kebutuhan kita itu tahu banget. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kalau kita tahu Tuhan itu luar biasa, yuk apa respon kita terhadap Tuhan hari-hari ini? Yuk, mau nggak memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya, bukan hanya buat Tuhan, tapi juga kita mau memberikan berkat buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu aja sih yang saya mau bagiin. Thank you ya, Kotim. Udah luar biasa. Ya, thank you Koco buat sharingnya. Sekarang udah kita masuk ke doa ya. Ada yang mau minta bantuan doa? Aku ada kirim yang permintaannya Ciani tuh Marcella ke WA. Pemulihan quality. Oke. Sehat. Ada lagi? Ya, tolong doakan Marcella. Minggu depan itu Pastor Jonathan akan datang ke Toronto dan sekaligus kita akan ada launching untuk CG West ya. Ini CG Onset yang ada di West. Ya, doakan agar supaya kita adakan CT hari Sabtu, terus ibadahnya hari Minggu. Itu minggu depan. Minggu depan, ya tanggal 7 dan 8 Februari. 7-8 Februari. Iya. Oke, CT. Makasih. Sama-sama CT hari Sabtu sama ibadah hari Minggunya. Februari. Ya. Dan ibadah. West itu termasuknya Alberta itu maksudnya West nggak sih? Enggak, maksud saya West dari Toronto. Jadi West dari kotanya itu Toronto. namanya, ya, kotanya namanya Mississauga. Oh,
Iya, iya. Jadi Oke, kita sekarang ini ada 4 CG ya. 4 CG tambah 1 nanti 5. Jadi 5 CG. oke. Iya. Namanya Pak Sam Jonathan Mays ya. Jonathan Mays ya. Thank you. Oke, Thank you. Mhm. sama-sama kok. Ada lagi? Cuman Pastor Jonathan doang ya? Pastor Togar enggak ya kok? Belum. Pastor Tolgar rasanya masih belum bisa keluar. Oh, Karena oke. masalah surat ya. Kalau nggak salah begitu. Kita Oh, sudah looking forward ya. Cuma Koge bilang ya nunggu. I'm also want to go to Toronto. berarti sekarang anu ya, Pastor Jonathan yang bakalan sering ke Toronto ya, nggak usah ada ibadah Iya, iya. CT. Kan kemarin ini kan sudah diumumkan kan ada Iya, ada restructure ya. iya. Jadi Pastor Jonathan yang akan sering ke Toronto setiap 2 bulan sekali 2 bakalan. bulan sekali. Iya, Nanti kita iya. semoga bisa ke sana lagi ya. Iya, Buffalo deket loh, 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam. Ya. Iya, lewat border ya. Iya, nanti aku chat ke tim Hmm. lagi kalau kita bisa ke sana lagi ya. Oke, sure. Ya, Thank you, thank you. Marcella. Sama aku minta bantuan doa ya. Kejadian yang konyol hari ini adalah aku kehilangan cincin nikahku. Jadi hari ini aku kan kerja di sekolah ya. Pagi itu aku tuh ngecek morning worknya anak-anak kan. Aku tuh kayak masih nunjuk-nunjuk kertasnya mereka gitu. Aku merasa tuh kayak cincinku masih ada 2. Terus aku kan kadang pakai lotion ya. Karena terkering toh. Aku pakai lotion siangnya. Terus ke kafetaria kan Mbak ngeliatin anak-anaknya gitu. Aku tuh merasa kayaknya kemungkinan tuh jatuhnya di situ sekitaran aku perjalanannya. Karena habis dari lunch time-nya itu, aku masuk ke kelas, aku mau ngetes satu anak ini, aku nunjukin kertasnya gitu, aku loh kok cincinku tinggal 1 tok, yang satunya kemana? Aku balik lagi ke kelas yang sebelumnya kayak apa retrace ke kafetaria gitu. Aku tuh nggak nemuin kayak ya agak susah ya nemuinnya. Terus aku akhirnya kirim email ke satu sekolahan gitu kok ada yang menemukan cincin nikahku, tolong dibalikin. Jadi kayak aku tadi udah puter balik 1 jam gitu, ngorek-ngorek tong sampah gitu tuh. Apa tuh ada yang jatuh situ. Belum ketemu. Kayak, aduh Tuhan, gimana nih kalau sampai nggak ketemu ya, dak dik duk. Jadi minta tolong supaya didoakan ya. Ya, masukin dalam list. Yang freeze ya. Iya. Halo, Marcella. Cik Deborah bisa bantuin doain buat Kolo Lipci sama Cik Ani. Cik Deborah Ya, bisa ya. doain? Kok Lilipci yang kakinya sakit itu kah? Yes. Ini Dengan aku siapa? Cik Ani. Aku nanti share di chatnya sini ya. Ya. Oke. Oh ya. Terus doain CT. Ini CT-nya tak doain. Gak apa-apa ya. Ada yang mau doain saya nggak? Ya udah aku aja nggak apa-apa. Oke. Mm-mm. Terus Bojo nutup ya.
Udah nih, nggak ada yang mau minta doa lagi lainnya. Oke. Ini Cik Deborah, doa yang pertama ya, Cik. Pakai kakinya aku lulip, Cik, sama kesehatan si Ani. Terus aku, terus Cik udah ya. Terus Kojo penutup terakhirnya. Oke, thank you. Cik Deborah boleh dimulai, Cik. Oke, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Tuhan, terima kasih untuk JK malam hari ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, kami berdoa untuk saudara kami ya Tuhan, untuk Ko Lipji dengan Cik Ani, Ko Lipji yang kaki jarinya yang terluka. Tuhan, berikan pemulihan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Kolibci ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berikan kesehatan yang cukup, pemulihan yang sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami meminta kesempurnaan kesembuhan, karunia kesembuhan, kesembuhan ilahi untuk Kolibji, begitu juga dengan kesehatan Cik Ani ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kami mau bersatu hati berdoa buat saudara kami di Toronto, Tuhan, yang akan Pastor Jonathan Mays yang akan datang ke Toronto minggu depan, Tuhan, untuk ada CT tanggal 7 Februari dan untuk ibadah hari Minggu tanggal 8 Februari, Tuhan. Kau yang berkati, lindungi, sertai Pastor Jonathan dan keluarganya, Tuhan, supaya mereka bisa sampai di Toronto dengan selamat, Tuhan. Setiap transportasi, setiap barang-barang mereka miliki, seluruh keberadaan diri mereka, Kau jaga dengan kuasa perlindungan darah-Mu, Yesus. Kau menyertai perjalanan mereka, supaya mereka bisa sampai di Toronto dengan selamat, Tuhan. Mereka bisa setiap surat-surat mereka tidak punya masalah apapun untuk sampai di Toronto, Tuhan, untuk melayani Engkau. Kami percaya, Tuhan, Engkau yang membukakan jalan untuk mereka, Tuhan. Bisa melayani di Toronto, Tuhan. Mereka akan membuka CG Toronto West, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, adanya perkembangan di Toronto ini, Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang semakin Kau tangkap, Tuhan. CG semakin berkembang, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu juga Engkau yang terus bangkitkan Tuhan para pekerja-pekerja Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi pelayan-Mu yang setia Tuhan. Kau yang melihat kerendahan hati mereka Tuhan, Kau melihat kesetiaan mereka Tuhan yang melayani Engkau, yang mau membangun Tuhan gereja-Mu Tuhan, yang murni, yang suci, gereja GMS yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan acara Connecting Time dan juga ibadah di Toronto minggu depan Tuhan, supaya Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan dalam Connecting Time, di dalam ibadah hari Minggu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang Kau panggil Tuhan untuk datang, banyak jiwa-jiwa yang baru datang mau mau mengenal Engkau Tuhan lebih lagi, dan kuasa-Mu yang bekerja Roh Kudus untuk menjamah setiap pribadi yang hadir Tuhan, supaya setiap pribadi yang datang Tuhan, Engkau yang jamah, Engkau yang sembuhkan, Engkau yang kuatkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang letih lesu berbeban berat Engkau yang beri kelegaan Tuhan, Engkau yang jamah mereka masing-masing Tuhan, untuk mereka bisa merasakan bahwa kasih-Mu yang begitu besar Tuhan dalam hidup mereka, melebihi segala kekhawatiran, melebihi segala permasalahan mereka. Dan Kau urapi Tuhan setiap pelayan-Mu yang akan melayani di Connecting Time Tuhan, yang akan melayani di
ibadah hari Minggu Tuhan Kau urapi setiap mereka masing-masing Tuhan, supaya mereka membawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, supaya mereka memiliki hati yang murni, memberikan persembahan yang terbaik Tuhan, supaya mereka terus mendekatkan diri kepadamu Tuhan, bangun hubungan yang intim, hubungan yang dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh melihat pekerjaan yang luar biasa Tuhan di Toronto dan sekitarnya Tuhan. Kami mau bawa Tuhan Kotim dan setiap teman-teman kami yang melayani di Toronto dan sekitarnya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang topang mereka Tuhan, Kau yang kuatkan mereka dan Kau urapi mereka Tuhan, dan Kau beri mereka hikmat yang daripada-Mu, hikmat yang murni Tuhan, hikmat yang daripada-Mu Tuhan, supaya mereka selalu bisa mengambil keputusan tepat dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bawa teman-teman di Toronto kami Tuhan, dan kami mau bawa Pastor Jonathan Mays dan keluarganya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, kami mengucap syukur untuk JG pada malam hari ini Tuhan. Kami semua teman-teman di sini mau sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau cincin Marcella Tuhan, cincin nikahnya Marcella yang saat ini masih belum ada, hilang Tuhan, dan di sekolah kami percaya kalau Tuhan izinkan itu kembali, bisa dimiliki kembali oleh Marcella, itu akan terjadi, dan kami sepakat itu akan terjadi dalam nama Yesus. Kelihatannya Tuhan kecil kemungkinan, tapi kami tahu kalau Tuhan itu punya rencana, pasti cincin itu akan kembali dengan baik dan utuh, dan itu akan dikembalikan Tuhan untuk ke Marcella. Besok akan kami dengar kabar baik untuk Marcella. Tuhan bisa mendengar bahwa cincin ditemukan entah di sudut mana, entah di sisi mana Tuhan, tapi kami tahu kalau cincin nikah itu memang punya Marcella. Tuhan izinkan itu punya Marcella, itu akan terjadi kembali, dan kami yakinkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kalau cincin itu besok akan pulang Tuhan, itu akan Marcella pakai kembali, dan memang diizinkan kembali, itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Bapa ke surga Tuhan, kami malam ini bersepakat ya Tuhan, mau berdoa buat Kotim. Tuhan, pakai setiap pelayanannya Tuhan, tambahkan terus dia Tuhan, pengenalan dengan Tuhan, hikmat dan pewahyuan Tuhan turun atas hidupnya Tuhan. Pakai dia tuh supaya setiap pelayanannya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami berdoa Tuhan buat Toronto dan juga sekitarnya Tuhan, wilayah lain. Kami percaya Tuhan akan pakai dahsyat ya Tuhan, melahirkan pemimpin-pemimpin baru Tuhan, melahirkan setiap jemaat-jemaat-Mu yang setia dan haus akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Kotim ya Tuhan, Kau berkati dia Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Kau berkati juga pekerjaannya, Kau berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami berpisah malam hari ini Tuhan, kami akan terima berkat-Mu dan kami akan nyanyikan satu pujian ini sama-sama ya. Katakan sama. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sama-sama kata menyenangkan Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa bersyukur, kami bisa bercegah malam